Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Hildasari. Saya berasal dari kampus UNSI Cikarang. Di sini, saya akan menjelaskan perihal tentang artikel yang sudah saya buat bertemakan anti korupsi dengan judul Jejak Kasus Korupsi Para Pejabat. Di dalam artikel ini, saya mengangkat tema kasus korupsinya Bapak Tom Lembong selaku sebagai mantan Menteri Perdagangan tahun 2015-2016. Siapakah Tom Lembong itu? Tom Lembong dengan nama lengkap Thomas Trikasih Lembong, lahir 4 Maret 1971. Lebih dikenal dengan nama Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Ia juga sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong memulai karirnya pada tahun 1995 dengan bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura. Tom kemudian bekerja sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai tahun 2000. Langsung saja kita ke kasus yang sedang menimpa Bapak Tom Lembong ini. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan para pejabat di Indonesia memang bukan hal yang baru, seperti kasus baru-baru ini yang melibatkan Bapak Tom Lembong. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan atau Mendag 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Tur penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada 2015, Tom Lembong diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah, padahal berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, Indonesia mengalami surplus gula dan tidak membutuhkan impor. Lalu, Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih, sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor oleh pemerintah hanyalah gula kristal putih yang siap dijual ke masyarakat. Selain itu, impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Adapun persetujuan transaksi impor ini dibuat Tom Lembong tanpa melibatkan rakor instansi, kemudian melibatkan pula sejumlah kementerian lain untuk mengetahui bagaimana kebutuhan asli gula di Indonesia. Berdasarkan pendapat Qohar, sesuai Permendag dan Perindustrian nomor 57 tahun 2004, pasal tersebut menetapkan bahwa hanya perusahaan badan usaha milik negara yang boleh impor gula kristal putih. Selanjutnya, pada 28 Desember 2015, di mana Indonesia diproyeksikan kekurangan gula sejenis sampai 200.000 ton, stabilisasi pun dilakukan pada November sampai dengan Desember 2015 lewat sejumlah cara. Kejagung menemukan bahwa CS, inisial Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, menyuruh beberapa pegawai untuk menjalankan pertemuan bisnis. Aktivitas ini melibatkan 8 perusahaan swasta, salah satunya PT AP. Setelah pertemuan itu, 8 perusahaan pun mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Berdasarkan aturan yang semestinya, mereka seharusnya hanya diperbolehkan mengelola gula rafinasi. Adapun upaya stabilisasi maupun penutupan stok lewat impor gula kristal putih hanya boleh dilakukan BUMN. Namun, gula yang didatangkan ke Indonesia ini masih berbentuk gula kristal mentah. Komoditas ini sebenarnya dijual oleh 8 perusahaan dengan dalih membeli gula. Mereka menjual gula dengan nominal yang lebih tinggi, 3.000 per kilogram, dibandingkan harga eceran tertinggi. Dari kasus korupsi impor gula ini, Tom Lembong dan CS menyebabkan negara mengalami kerugian real hingga kisaran 400 miliar. Ia kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dan terancam hukuman pidana penjara.
Tom Lembong terancam dikenai pidana sesuai pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jo, pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jo, pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal 2 ayat 1 yaitu berbunyi mengatur tentang orang yang melawan hukum akibat perbuatan memperkaya diri sendiri maupun korporasi sehingga menyebabkan kerugian uang negara. Nah, oke. Sebenarnya dari sini kita bisa belajar ya, untuk membasmi tindakan korupsi itu kita harus bagaimana? Kita harus bisa melakukan dengan contoh minimal hal-hal yang sederhana. Contohnya yaitu dengan kesadaran diri kita sendiri. Mungkin pada awalnya kita merasa kayak munafik sekali atau bagaimana rasanya kalau misalkan kita kayak pura-pura tahu tapi tidak tahu dengan hal-hal seperti itu. Tapi yakinlah ya, untuk semua orang, ketika kita makin banyak orang yang memiliki kesadaran diri, lambat laun juga akan mempengaruhi orang-orang yang menjadikan korupsi sebagai kebiasaan. Jadi intinya janganlah kalian jangan sampai kalian tuh ada rasa ingin menjadi koruptor atau menjadi orang yang berbohong, karena Tuhan itu tahu apapun yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan kita, Tuhan tuh melihat. Jadi semua itu pasti akan ada balasan dan pertanggungjawabannya. Oke, terima kasih.